Kayak beneran susah memang bikin konten kayak di rumah tok. Aku aja bikin tutorial edit foto, Pak. Nah, makanya kayak aku kasih applause lah buat orang-orang Aku aja bikin tutorial edit luar foto. biasa. Terus kalau lo lihat di YouTube videoku, itu kan cuman itu aja keseharianku sama aku lagi main game itu aja. Dan Mhm. aku nggak nyari fame kayak orang-orang. Aku cuman ingin apa namanya? Aku siasati karena di laptop itu memori penuh, aku taruh di YouTube gitu loh biar jadi klub ya. Gitu. Ini apa namanya? Di Twitter. Oke, kita mulai dari ini ku ya, apa homeku ya. Dari apa? Anjir, ini udah Kalau dari awal Twitter ini ada. Kamu tahu nggak itu? Dokter, dokter, dokter COVID maksudnya dokter hype di pandemi. Kayak macam Dokter dokter, Hype. dokter Tirta, dokter siapa itu loh. Ah, 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 Itu ah. mereka, ini aku mending ngomong mereka ya. Mereka itu eh ini pak apa orang-orang yang nggak suka sama mereka itu langsung dibuzzer. Tahu kan buzzer? Buzzer. Ya dibuzzerin. Ah, kayak cancel culture gitu beda. Gimana? Ya. Ah, seriusan? Dibuzzerin. Oke, kita lihat lah oke apa. Macam di Ini flame gitu. ada meme lord. Yeet. Kalau kasus Floyd terjadi di Indonesia yang ditangkap penyebar videonya, change my mind. Goblok. Oke, udah banyak yang rapid test ya. Lu tahu nggak yang kabarnya bintang Emon tuh? Jadi ada seorang seorang komika, nggak tahu dia tuh kayaknya apa namanya? Dia tuh cuman komedi nggak aman. Maksudnya komedinya tuh apa? Komedi yang Edgy gitu, komedi edgy gitu. bukan buat edgy, komedinya tuh macam kayak apa ya? Kamu tahu nggak sih kayak misalnya humor humor yang apa namanya tuh, aduh susah ngomongnya gimana ya? Hmm, Ngasih sarkasme itu apa? Humor yang ngasih sarkasme itu apa? Lupa aku. namanya sarkasme. Ya ada kok humor yang ngasih sarkasme itu aku lupa namanya. Hah? Ya kan apa si komik banyak komik kan kayak komedinya tuh komedi-komedi yang sarkastik gitu kan. Nah, banyak Oh, orang-orang yang itu baper bawa perasaan Pak, karena komedinya padahal cuma komedi anjay. ya cuma lulusan doang gitu. Tapi ya banyak yang baper gitu loh. Why? Oke. Sebumi bumi datar ke Anda gitu loh. Apa coba? Aku Itu nggak juga ngerti deh. sebenarnya bukan masalah yang apa ya, masalah yang apalagi kayak Shit. sekarang kan globalisasi ya gitu. Apa ya kayak yang orang-orang sensitif itu mereka mulai vokal gitu kan. Terus yang masalah-masalah kayak jokes-jokes yang terlalu sensitif gitu tuh terus itu dipermasalahin sama orang-orang yang butthurt. Akhirnya jadinya kayak menghilangkan kesenangan untuk semuanya gitu loh. Jadinya Jadi kayak fun over gitu. No fun zone jadinya. kita mau ketawa pun dilarang, dibatasin gitu loh. Kita mau Dilarang gitu, happy. dibatasin gitu. Kayak misalnya oke lah yang sekarang ini tentang sara aja lah suku ras agama dan lain-lain. Kayak misalnya eh, apa namanya kemarin ada foto ya. Ada foto itu mau masuk gereja harus cuci tangan dulu. Terus si ibu-ibunya nulis mau masuk gereja wudu dulu gitu kan. Dibalas sama orang. Kebalik kita mau masuk masjid dibaptis dulu. What the fuck? Dikasih itu lah apa namanya disemprotin apa desinfektan. Dia dibaptis goblok. Itu kan apa? Itu kan nggak menista agama apa sih? Kan lucu kan ya? Kayak Lucu kan? apa ya? Kayak dari kedua belah pihak gitu kan cuma buat fun doang, Fun nggak fun apa-apa doang gitu kan. gitu. Kayak mereka saling memahami gitu kan satu sama lain. Iya, fun aja gitu loh kayak apa namanya ya guyon ngapain serius gitu loh nggak apa yang dibawa serius itu apa gitu loh. Aduh, kan seru lucu gitu. Terus ada orang bawa bapak apa pemahat.
Dia tuh apa namanya dapat orderan itu patung Yesus Kristus gitu loh. Dia tulis di Nah, status jasa bikin Tuhan. Orang-orang ini luar biasa. aku diserang mungkin gak ngerti itu, aku gak ngerti apa itu apa ya. Kita ya grup WA bapak gitu aku dapatnya memang dari apa scratch dari apa namanya ini sih di Instagram kayak explore itu kan tahu-tahu nemu gitu loh. Ya, aku heran kok kamu nemunya yang kayak gitu-gitu loh. Kayak kamu Nah, nge-follow siapa aja gitu. nah Kayak gitu. ini apa namanya masuk ke itu apa namanya algoritmanya si Instagram. Jadi ketika aku nge-love misalnya aku nge-love dagelan, nge-love jokes receh dan lain-lain. Terus misalnya aku Ini like gitu rekomendasi ya, kayak nge-follow sama like jokes dagelan dan lain-lain. Aku nge-follow like masa-masa, aku nge-follow like misalkan itu game-game, aku nge-follow like sama wibu-wibu misalnya. Empat hal itu ya. Nah, pasti di nah, exploreku pasti hal-hal yang berhubungan sama empat hal itu pasti. Itu sudah pasti itu. pasti. Itu udah digunakan sejak Ya itu kan Facebook bukan ada kalau cerita nggak salah sih. baru ya. Ada kan? Iya dari Facebook. Iya dari Facebook sejak Facebook Ini ada dia pasti kan. Zuckerberg itu gimana? Kan dulu kan kalau nggak salah ada namanya fitur similar gitu loh. Similar itu kayak Kan, pasti kan itu ada kan gini, sama. kayak pertama Zuckerberg kan yang punya ide kayak gitu. Habis itu Heeh. kayak jadi kontroversi gitu kan. Soalnya mereka tuh nyimpen datanya. Ya kayak sebenarnya niatnya baik tapi juga kayak oke, kalau misalnya dilihat dari sisi buruknya juga bisa gitu kan. Em, ya akhirnya sekarang kan semuanya pakai apa, gimana ya, kayak udah biasa gitu sama fitur yang itu. Google juga ngelakuin itu kan. Yang auto apa ya? Terus it's working. Ya, it's working. Yang apa? I fucking died. Jesus Christ. Heeh. Namanya yang auto search gitu. Yang kamu baru ngetik satu kata aja, Hmm, Google-nya tuh udah ngerti kamu udah pengen tahu. search. Itu sudah ke save sama algoritmanya sih. Itu algoritma Ya, itu udah apa ya kalau di matematika itu kayak itu loh yang apa namanya apa penghitungan distributif itu loh pasti ketemu juga gitu loh ketika kamu ngitung di atas di akhirnya pasti ketemu juga. Jadi, benar-benar. ya nggak salah gitu loh ya ya udah itu dari zaman Ya, ya udah kan udah dari itu udah matematis udah sains itu loh itu pasti hmm, logik. Aku dapat ini pak shit man apa namanya aku mikir loh ini aku mikir loh aku ada ini apa ya? ada shit post aku kirim Ya, di Discord. Aku mikir loh beneran aku mikir bisa ketawa bangsat. cowok, cewek. Mikir loh aku. What the fuck? Sebentar. Apa sih? Kamu bisa tahu maksudnya? Sebentar. Oh shit. Aku butuh hold on. Let me get out of here. Bisa nggak? Tahu nggak maksudnya? Cowok, cewek, Yes. resiko. Hold on. Aku harus mikir ini. Ini ah kepribadian cowok sama Oh, cewek. Oke, miss ini atau memberikan ini itu ya. minta sesuatu. Ini apa namanya? Agak goblok ya. Ini banyak layernya ini. Jadi cowok perbedaan cowok sama cewek. Cewek dikasih sepeda ke kemana-mana, ke gedung, ke apa, pokoknya inti semuanya tuh bisa bahagia. Sedangkan cowok hanya dengan tangan aja Oh. bisa bahagia. Bangsat. Wah, Goblok. tapi kayak kenapa gambar bumi, gambar alam, gambar Nah ya gambar itu. Milky Way itu Nah apa ya hubungannya? itu. Apa namanya? Aku baca kolom komentar ternyata orang-orang mikirnya sama. Oh oke. Ya, aku kayak langsung, maksudnya
oke lah gitu nyambungnya mungkin dia ngomongin masturbasi atau apa gitu. Tapi Heeh. yang bagian ceweknya ini loh kayak bicycle, Mungkin habis dia itu kayak kehabisan itu ya. gedung, habis itu Mungkin dia fucking kehabisan foto atau gimana ya. apa nggak yang aku nggak ngerti itu yang bumi sama sama Milky Way ini loh. Nah iya itu Milky Way nggak masuk apa paham aku. Itu apa hubungannya gitu. Oke, trend for you. Ini ada bintang Emon Best Boy itu tadi. Bayu nggak penting, Bayu suka. Bos. Orba 2.0, Orba 2.0, edan. Dan What the hell? Apa nih anjing? Nah, aku nggak suka sih ininya. Thread apa? Trendingnya nggak seru, nggak menarik. Ah, nggak menarik, nggak menarik. Buzzer RP, buzzer cara pindah kewarganegaraan. Ya ampun, apa sih? warga negaraan. Capek apa orang-orang itu ngurusin negara sendiri capek. Dibilang cinta cinta sama negara tapi orang-orangnya nggak cinta. Aku pertama kali lihat Twitter kok membosankan ya. Mungkin ini nggak menarik. Apa ya? Kok tidak seru ini? Kayaknya kamu perlu kayak mencari apa namanya frontier baru gitu. Apaan? Oh, Frontier. iya frontier. Oh Modelnya shit. gimana? Oh, yang kemarin aku apa namanya itu loh. Eh, yang menjengkelkan itu yang kasusnya Novel Baswedan itu yang pelakunya cuma dihukum 1 tahun Iya kasih penjara 1 tahun penjara. dengan tuntutan apa? JPU, jaksa penuntut umum atau apa itu ngomongnya kalau itu dilakukan dengan tidak sengaja. Dengan tidak Iya sengaja, tidak sengaja. kayak misalnya, oh berarti gini, aku mikir logis, terus aku juga ada meme yang sama gitu loh. Meme-nya Patrick yang bangun jam 3 pagi terus ya, oh jam 3 pagi Oh boleh waktunya, waktunya enggak. waktunya, waktunya nyiram air keras, what the fuck? Kayak bisa, oh Habis ngapain kayak subuh subuh pergi ke kayak tempat yang sangat spesifik di sana ada orang yang sangat berdua, spesifik berdua loh ya, lakukan hal yang sangat spesifik gitu terus naik sepeda tiba-tiba dia motor, ngomongnya kayak oh nggak sengaja what the fuck logikanya di mana gitu loh. naik sepeda motor, berdua, satu nyetir satu, ya iya satu nyetir pasti, satunya megang megang air keras, terus disiramkan ke orang di video aku lihat aku nyoba ngecari di YouTube ada videonya disiramkan beneran terus Ada waktu buktinya dong. ada buktinya terus ada buktinya beneran Iya kan kayak dibawa ke pengadilan juga kan itu ada iya jadi bahan juga kan dari itu. tahun 2017 Iya. sampai sekarang 2020 pak 3 tahun pak what the hell ini ada apa ini orang-orang ini kayak apa namanya gimana ya kalau aku sih masih ini loh kadang mikir juga kalau misalnya diriku sekarang jadi pemerintah misalnya wah kerjaanku gak ngusut kasus itu loh ya kerjaan kita ada ngurus ekonomi naik turunnya ekonomi belum lagi pertahanan negara belum lagi ada menenangkan masyarakat Pertahanan negara sekarang kan sama si Anu sama Pak Bos. nah apa kalau misalnya gini loh kayak orang-orang dengan mudahnya ini pemerintah ngapain aja misalkan gitu misalkan tapi sekarang aku juga balik mikir kalau misalnya diriku jadi pemerintah kita mikir apa namanya eh dikatakanlah mikir ekonomi negara itu sesusah bikin kuanti itu perlu proses loh ya Semuanya perlu dikatakan loh proses. misalnya oke lah misalnya nggak sama susahnya kita bikin kuantitatif sama kita bikin apa
ngatur ekonomi negara. Tapi kalau misalnya Hmm. kita generalkan sama gitu loh. Itu Ya, ya, oke. eh itu butuh waktu loh. Sepintar-pintarnya kita kan 6 bulan kan ya. Kita Ya, bikin data kuantitatif itu. Katakan 6 bulan, 6 bulan kita menyetarakan ekonomi, maksudnya kita membaikkan ekonomi. Kan kita diserang dari segala arah juga. Misalkan aku sekarang jadi Pak Jokowi, misalkan aku jadi presiden sekarang. Presiden Indonesia, Nofrizal, keren. Sekarang jadi hmm. presidennya. Aku Ketemu ada di ngatur. Tomang di depan kelas gitu. Ada fotomu gitu. Goblok. Katakan aku jadi presiden, aku ngatur ekonomi itu kayak kuantitatif misalnya. 6 bulan, katakan 6 bulan. Aku pasti misalnya diserang inilah. Misal katakan terus ada aku bikin kasus deh. UK apa? UKT uang UKT kampus, uang gedung kampus naik. Berarti kan katakan uang negara naik misalnya. Masa kita gini-gini kok Oh, harganya naik padahal kita lagi pandemi. Itu kita dapat serangan kan. Maksudnya serangan itu kayak dapat masalah kan. Oke. ya, ya. Terus ada lagi. eh oh ini apa namanya? Minoritas di UC itu eh merasa Tertindas gitu. diinjak-injak, tertindas, dapat Bakal masalah lagi. diinjak-injak. Oke. Tadi itu masalah aspirasi yang UKT kita bawa, terus ada masalah yang ini ditindas injak-injak kita bawa. Terus apalagi kita ini misalkan aku presiden di UC misalnya. Masalah apalagi harga makan di UC Walk naik. Itu beda sama UKT kampus loh ya. Berarti kan otomatis harga pangan naik kan. Iya, Mikir harga pangan iya, naik iya. tiga masalah. Apalagi ada kasus misalnya kasus eh, salah satu mahasiswa psikologi ada yang korupsi ini misalnya katakan psikologi itu termasuk ini juga Pemda daerah kayak gubernur dan lain-lain korupsi gini berarti kan misalnya salah satu anggota apa gubernur di UC ini eh, apa namanya korupsi itu nggak apakah kita mikir tapi kita nggak terjun gitu loh itulah ada yang namanya menteri-menteri kan Ya, menteri-menteri itu tugasnya. dan ada staff-staff yang lain Karena gitu loh. presiden pun meskipun dia kayak punya power, dia tuh cuma satu orang gitu loh. Heeh. Dan presiden pun juga manusia kan pasti punya limit kan. Mereka kayak jumlah kerja yang bisa mereka kerjakan at a given time gitu. Iya kayak Kan aku nah aku itu tuh tuh. aku ya justru salut sama masyarakat yang kritis gitu loh kayak ya keren sih kalian itu eh, memikirkan sedikit memikirkan rupa negara ini tapi juga eh, minta tolong sangat akal baik akal sehatnya dipakai gitu jangan mikir seenaknya terus Jangan asal-asal manja. ngomong seenaknya gitu loh aku lebih menghargai orang yang apa namanya lebih pikiran kritis Step gitu up. daripada dia tuh kayak sumbu pendek terus oh ini salah oh ini penista ini nah terus kalau dipikir-pikir jadi seorang Pak Karno Soeharto aku nggak ngomong Soeharto dah aku nggak tahu Karno terus Megawati Pak Habibie Pak Gus Dur Pak SBY itu kan mungkin itu gak gampang loh orang kayak gitu. Inilah yang menarik SBY itu. Dia dua dua periode kan. Nah, Habis itu yang dari periode dia yang pertama sama periode yang kedua fotonya berubah kan? berubah. Oh, oh, apa notice kan? Pas Notice, di notice, notice. periode pertama Yang periode pertama agak kurus kak, kurus biasa gitu. Yang periode kedua yang lebih kedua tuh subur anjir. lebih subur gitu. Aku tahu itu. Itu yang terjadi karena presiden. Kayak rohnya hilang gitu kasih. Buat sudah. Ya, apa ya? Eh untukku sekarang apa ini loh yang jadi apa yang sekarang jadi permasalahan. Kita kayak misalnya permasalahan COVID itu gak ada habisnya, Pak. Gak Sampai ada COVID ini habisnya. selesai gitu loh. Baru habis. Sekarang aku juga setuju sama pendapatnya orang Singapura kalau COVID ini nggak selesai dalam 2 tahun. COVID ini bakal selesai dalam 100 tahun bahkan lebih.
Kalau 2 tahun aja nggak selesai berarti bisa lebih dari lama dari itu gitu. Iya, soalnya gini, eh, yang hilang itu bukan COVID, tapi kebiasaan kita yang dulu. Mereka ngomongnya gitu. Oh, naruh tuh. Heeh. Make sense sih. Iya beneran dia ngomong gitu. Ketika dulu kita itu apa mau aktivitas kemana-mana kita harus keluar rumah, kita harus berkumpul apa berkelompok dengan orang, bergerombol dengan orang, kita harus menuju ke tempat yang sama, beramai-ramai. Kadang kita untuk mencari pekerjaan aja harus harus bikin apa, bikin itu, bikin ini, bikin itu, Yang terus harus oh, kemana-kemana. yang aku khawatirin tuh ini loh. Kayak kan karena ini tuh human born gitu kayak Hmm, penyakitnya tuh tersebar lewat human contact gitu kan. Nah, dari itu aja ini kan kita ngomongin penyakit ya, pasti memunculkan anxiety kan. ya, Nah, bayangin kalau misalnya terjadi yang namanya agorafobia massal. agak Ya gara oh anxiety, agoraphobia. Yes. habis itu kayak biasa gitu. Terus akhirnya jadinya kayak makin banyak orang yang gara-gara anxiety-nya tuh terjadi agorafobia gitu. Terus itu tuh jumlahnya nggak sedikit gitu. Oke, Serem gak sih? agorafobia, FYI kalau yang belum tahu agorafobia itu fobia takut sama tempat umum. Ah, tempat umum? Ya betul ya. Yes, buat ini aja, buat info aja. Ya aku nggak salah kan. Iya, tempat umum. Mudah-mudahan aku nggak salah. Kalau yang tempat sempit itu aku lupa namanya. Itu namanya claustrophobia. Oke. Takut sama Santa Claus. Bukan, fuck, what the hell? Takut sama Santa. Habis itu Patricknya, habis itu Patricknya ho ho ho. Nanti kan Patrick, Squidward merasa takut gitu. Terus kayak, tuh kayak agorafobia massal gitu. Damn. Iya, itu iya sih, bisa. Ini mungkin bisa jadi itu ya. Mungkin bisa jadi penelitian ke depannya ya. Tapi Hmm. ini bisa jadi. Iya sih, bisa jadi. Mungkin dibikin eh bisa nggak ya kalau kita bikin penelitian psikologis tentang itu? Bisa. Berarti Kan pertanyaannya sekarang adalah resource-nya ada apa enggak gitu. resource-nya. Kayak kalau mau melakukan itu Yes, yes, secara yes. massal, kan kayak range-nya apa sih? Bukan range, apa ya istilahnya? eh Suspek, bukan subjek. Ah, subjeknya. Tapi ngomongnya suspek loh orang-orang itu. Suspek. Udah kayak casualty gitu kan. Eh, Iya, bisa kok, bisa dibikin. Itu kok mau dibikin eh regresi pengaruh terlalu lama karantina terhadap, pokoknya ini berarti kan ini kan pengaruhnya karantina ini dapat menyebabkan agorafobia. hmm. Anu lah satunya gimana tuh? Ya dihubunginnya berarti sama ini symptomsnya agorafobia muncul nggak? Iya. Habis itu sama dan apa efeknya dia selama karantina. Bukan karantinanya sendiri sih, tapi lebih ke kayak anxiety terhadap COVID-19 gitu. Wah, itu berarti tiga variabel. Ngapain tiga Yes, variabel? tiga variabel bisa tuh. Banyak kali apa sih variabelnya? Iya no, Tiga. tiga IV eh IV Why satu are you kan. spawning again? Jesus Christ. I hate this. Aku sampai I apa? fucking hate this. IV-nya satu jelasnya pengaruh. Ya, Katakan EV-nya kita pengaruh satu. ini ya. Apa kalau misalnya kita kan independen variabelnya kita gunakan pengaruh dampak COVID ini kan. Dependennya terhadap mungkin ini kecenderungan orang itu bisa agorafobia gimana gitu. Kok korelasi bisa juga. Hubungannya orang ini terlalu lama ini dengan ini apa namanya? Ya, eh tapi kalau COVID korelasi itu. kan kita cuma sekedar ngerti ada hubungan atau enggak gitu. Kalau Yes, ada hubungan regresi, apa enggak? Ya, moga-moga skripsi kita korelasi, Pak. Aku lebih hafal ya korelasi korelasi. ada lebih gampang kalau Iya, anjir. dipikir-pikir. Cuma kan
kalau misalnya dilihat lagi, kalau kamu pengen berdampak gitu kan, kita pengen ngumpulin, kita pengen nunjukin kalau ini masalah gitu loh, terus kayak ada solusinya ya. Aku Kalau mungkin solusi kita harus eksperimen dong pak, gitu. iya I don't want solusi to kita bother with that eksperimen pak shit. itu pak. What the hell? Shit I man. don't want to bother with that shit. Itu artinya kayak aku harus benar-benar keluar dan melakukan intervensi, dan aku tidak mau pergi keluar. Ya itu pasti sih kalau misalnya mau eksperimen ya. Oke, terus ada lagi ini SIM, surat izin mengemudi. Lu punya SIM gak pak? Iya, Ya, belum. masalahnya tahun Oh ini. shit, itu belum tak ganti cok. Tahun dari ini. dari tahun lalu, Kok dari tahun Oktober lalu? tahun lalu. Tahun ini habis SIMku pak. November besok. SIM gua habis tahun lalu cok, Ya itu pak. dari Oktober tahun lalu, sekarang udah Juni pak. What the fuck is wrong with me? Ya itu pak. Sekarang gini masalahnya. Itu kan perpanjang toh. Perpanjang itu berarti lu Baru harus ada ada. baru panjang, harus Lu ngurusin, harus. harus tes lagi loh. Enggak. Kalau perpanjang itu nggak harus tes lagi. Itu harus bawa surat sehat dari puskesmas atau dari rumah sakit. Oh itu juga Ah, masalah sih, aku mah ngurusin itu semua. Suratnya banyak sekali loh sekarang. Aku kalau misalnya mau ke Bali nih ya, papaku aja mau ke Bali kemarin tuh kayak susah sekali tuh. oh ngurus surat sehat yang apa bebas Terus COVID surat itu. sehat. Hmm. Terus Berarti kan harus itu gini, dong. Tes tes apa? Rapid. terus kayak supir-supirku ini semuanya harus pakai surat-surat gitu. Ah, paham. Terus kayak kalau mau lintas pulau, kamu tuh dalam satu kendaraan nggak boleh lebih dari 2 orang. Nggak boleh. Tiga boleh kalau kapasitasnya 8 penumpang kan? Hmm. Cuman aku kan kayak pakai truk gini kan, kayak Oh gitu. L300 gitu. Oh apa namanya high S gitu. Model-model L. Kan itu muat, kalau cuman kabin apa sih, kokpit, bukan kokpit apa sih, yang di bagian depannya itu lah, yang di truknya itu kan secara Yes. teori 3 orang cukup kan. Ah, tapi nggak Tapi boleh itu kalau kamu mau harus dua itu cuk. nggak boleh 2 orang, harus 2 orang. Dan itu kayak dua-duanya itu apa, supir sama kerretnya itu harus punya surat kesehatannya masing-masing. Dan itu dari perusahaan ngurusin sih, tapi kayak wah setengah mati sini serius. Iya sih. Lagian juga banyak kan orang yang ngantri. Iya. Soalnya ya sekarang tuh yang lagi valuable, yang apa ya, kayak high value job itu tuh adalah di bagian logistik sama transport. Supaya society ini masih tetap berjalan. Terus apa lagi kemarin nih yang lumayan new Soalnya normal. untungnya gini sih, orang-orang mulai apa ya, bisnis lagi gitu, penjualan naik lagi dibandingin kemarin pas awal-awalnya orang-orang kayak Anjir, stay at home itu. Terus kan itu ngaruh ke wisata juga kan. Kayak big bucks jelas. tuh munculnya dari wisata. Apalagi di Bali gitu kan. Terus kayak hotel-hotel gitu Itu jelas mulai sih. nurun. Soalnya kan mereka juga nggak dapat banyak pelanggan pas itu, kayak 1 bulan 2 bulan pertama. Terus ayam lu Akhirnya gimana, Vin? pembeliannya juga potong ini, kayak apa, potong. Karena sekarang udah mulai ini Ayam lu naik gimana? lagi. Normal? Apa? Kan flu, Normal berarti sekarang. bukan flu. Gak apa-apa, kayak makanan itu the list of our worries lah. Makanan Kalau dari nggak segi turun makanan. kan? Kecuali kalau UMKM yang bener-bener kasihan apa mereka itu bener-bener kurang gitu loh. Ekspedisi dan lain-lain kayak Hmm. makan-makanan yang mungkin mereka itu persiapan kurang buat ngadepin ini. Tapi kalau misalnya lu kan ekspedisi lancar kan? Sekarang mulai lancar, kayak apa ya, kayak
ritmenya tuh udah dapet gitu loh. Hmm. Kalau kemarin kan masih agak pas pas awal-awal tuh kan agak trial and error gitu kan. Apalagi habis itu pada khawatir semua, terus kayak kita mulai nurunin ini, mulai mulangin kerja juga kan, pekerja pabrik. Terus sampai ada fiasco, aku nggak tahu ini boleh cerita apa enggak gitu. Apanya? Ada fiasco juga gitu kan, kayak Yes. anak-anak pabrik itu mereka pengen kerja. Hmm. Itu kan ya kita mikirin juga lah kayak lu oke lah kerja, tapi cara gajinya gimana? Penjualannya nggak ada. Kamu mau digaji pakai apa kan gitu pertanyaannya. Ya, ya itu juga jadi masalah sih. Itu kenapa kok diriku Kayak nggak dapat oke kita magang. kita pengen juga mempekerjakan kalian, tapi mau gaji pakai apa gitu loh. Ah, Apalagi gini kan, terus kayak mereka kan tinggalnya di mes, di dorm. hmm. Terus kemarin cuman buat makan doang tuh keluar keluar kos juga kan, dan itu tuh dari kas, pakai pakai uang kas gitu loh makannya. Ya kayak belum 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 gaji bulanan gitu. Lu buat makan harian aja udah berapa keluarnya. Terus terus lu masih minta kerja gitu. Ini kita bukan bukan mencat loh Iya, ini kita nggak sebenarnya. pecat, kita nggak pelit, Kita kita tuh nggak bingung. mencat. Kita tuh bingung, nggak ada duit ini. Bos lu lo gak bisa makan juga gitu. Gimana? Iya, kalau misalnya kita ditalangin sama duit bos lah ya, terus bos lu makan apaan anjir? Kalau kita ngomongnya Ah, kesejahteraan, kesejahteraan kesejahteraan sama gitu kayak ya karyawan, oke. terus kita makan apa? Jadi kita jadi apa? Bos itu Kita kita makan makan apa? apa kayak masih makan kalian doang ada 50 orang, hampir hampir 7 hampir 80 orang. Oh, Kayak ada 70 sekian orang gitu. itu, iya bener loh. Jadi apa namanya? Nah, eh kayak Money Consultant itu bener-bener dibutuhkan loh. Aku kemarin lihat apa namanya podcastnya Deddy Corbuzier yang ada apa finance consultant itu. Dia tuh apa konsultan keuangan. Itu dia menjelaskan juga eh apa namanya? Kita sebenarnya tuh memang butuh yang namanya hutang, butuh yang namanya apa gitu loh. Itu biar muter hmm, uang. Tapi uang ya, diputar, pas waktu uang diputar ini kita harus ada simpanan lagi. Maksudnya kayak kayak ketika kita punya primary, kita punya secondary juga. Ketika primary kita ya benar. tembakkan, yang secondary kita simpan dulu. Ketika primary kita sudah habis pelurunya, secondary-nya dikeluarkan gitu loh. Ibarat kalau misalnya dianalogikan kayak gitulah. Karena kamu muter duit itu kayak kayak hidup lah. Bisnis tuh kayak hidup gitu. Kayak kayak roda berputar gitu. Jadi kayak kadang di atas, kadang di bawah kan. Hmm. Nah, in the off case kamu tuh nggak ada omset atau kayak apa, venturemu tuh lagi down gitu. Terus ini kan duit pinjaman. Nah, terus lu nggak bisa muter duit gitu, soalnya kayak gagal lah atau gimana gitu kan. Lu kan masih harus punya contingency plan kan, yang kamu Hmm. bilang secondary-nya gitu. Hmm. Nah, ini yang ya memang benar sih kayak secara teori kan. Iya sih, emang apa namanya? eh aslinya itu ya, apa namanya? Ini kalau misalnya aku kalau boleh argumen, pendidikan untuk ekonomi itu harus dari SD. Jangan sesusah SMP lah. Bener-bener kayak Kayaknya jangan ini deh, kayak bener sih, jadikan ngajarin ekonomi. Tapi jadikan ini aja loh, jadikan apa pembelajaran kepribadian anak itu lah. Tata krama dan lain-lain ah, itu. ajarin mereka nabung gitu, terus kayak ajarin value-nya uang. Jangan itu, jangan Kayak, dijadikan mata pelajaran. Mereka bosen beneran. Mending dijadikan ini apa namanya? Iya bener kebiasaan gitu kan gimana cara nabung, pentingnya hmm, nabung. Terus value-value uang itu bener itu. Fungsinya ya mereka nanti bakal tahu gitu loh. Nah, ketika di SMP atau di SMA diajarin ekonomi, mereka akhirnya paham logikanya kenapa harus gini, kenapa harus gitu, kenapa ekonomi gini, kenapa itu. Dan mereka pasti tahu kenapa kok ada yang namanya demand, ada yang namanya apa namanya supply. Habis supply, itu harga pasar, habis itu ekonomi kayak makro gitu dan lain-lain kan. Akhirnya dia paham gitu loh, kenapa kok bisa mikro makro gitu, kenapa kok bisa supply hmm, demand gitu. Jadi paham masih kok kenapa mainannya bisa harga segini, dan maksudnya. kayak kamu nggak bisa sembarangan minta duit sama orang tuamu gitu Nah kan. itu
kamu nggak biasa sembarangan minta duit sama orang tua. Itu Sebenarnya minta duit sama orang itu tua. bener-bener ini loh ya, bener-bener ngena loh itu buat, itu bener-bener jadi tamparan loh buat anak-anak yang dari SMP SMA terus kayak itu. Soalnya eh, kebiasaan ini itu harus ditanamkan. Jadi kalau misalnya dia kebiasaan minta uangnya tuh sering kompulsif, terus dia minta lagi, gak boleh sama orang tua, terus dia minta siapa, otomatis kan dia kan berusaha supaya ada uang. Akhirnya apa, dia bisa Akhirnya enjoy dia bisa bisa aja dia jadi bandit lah, bisa aja dia nyolong nyolong apa kemana-mana. kilo bisnis. Iya aku nggak ngerti sih itu logika gimana, tapi itu bener loh apa apa pendidikan karakter dari dini, hanya dengan bagaimana cara menabung, buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Itu bener-bener ini apa namanya, bener-bener jadikan orang itu kayak misalnya apa, menjadikan inilah apa namanya finishing gitu loh, kayak kamu nggak, oke Hmm. lah kamu kaya nggak apa-apa tapi attitude dulu jadi bagus Kayaknya nantinya. repercussionnya tuh jauh gitu. Kamu padahal cuman sekedar ngajarin tentang value uang Heeh, sama menabung gitu kan. Tapi heeh. itu juga kayak apa ya, membangun kemandirian sama disiplin juga. Kemandirian sama disiplin itu penting loh. Hmm. Ah, Jadi win-win solution gitu sebenarnya. bener, itu bener, itu bener apa kata orang-orang zaman dulu itu kan, ketika kamu apa menanam, ntar kalau kamu yang akan menuai gitu loh. Itu benar-benar terjadi, emang itu bisa bener bisa, dan itu bisa bener dibuktikan. Kayak apa namanya, banyak kalau kita dulu tuh kayak waktu dulu kayak zaman zaman kita kecil itu kan, buat apa sih nabung, buat apa sih nabung? Gitu loh, masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu Iya, loh. iya. Oh. Kalau zaman dulu Aku jadi ingat sama penelitian itu ini loh, ya, penelitian yang tentang apa namanya? eh aku lupa nama teorinya. Kayak kesenangan yang ditunda gitu, atau apa, kayak delayed pernah delayed baca aku, gratification ya namanya. pernah baca. Jadi penelitiannya itu kan pakai sekelompok anak-anak gitu kan. Mhm. Mereka tuh ditaruh di satu ruangan sendiri, terus di dalam didudukin di situ. Nah, terus dia di depan mejanya tuh kayak ada, di depannya anaknya tuh ada marshmallow Marshmallow, gitu. oke tahu aku itu, iya Kamu ingat tahu, kan? ingat ingat ingat. Yang nanti nanti kamu duduk di sini ada marshmallow. Marshmallow, Kalau misalnya kamu saya tinggal, kalau aku pas saya gagal balik kalau kembali marshmallow kasih belum dua. ada, atau dua. Iya iya. Nah, eh habis itu ada orang di sini, ada Itu gulam di sini. ah gulam, lam lam. Habis itu habis itu kan ternyata setelah di longitudinal, pas Hmm. anaknya tuh udah besar, anak yang eh, kayak mendelay gratification-nya dia, yang nggak makan marshmallow-nya tuh lebih sukses dibandingin anak Anak yang yang makan, makan satu, yang makan satu itu. dan itu bener-bener ini bener-bener terjadi, penelitian itu bener-bener bener bisa dibuktikan gitu loh. Ya buktinya ada, Buktinya itu udah juga terjadi ada, ya itu gimana. udah lama kan itu. Oh. Tapi aku juga kayak penasaran lagi, apakah itu tuh bisa diajarkan atau itu intrinsik, kayak apakah itu nature atau nurture gitu. Itu juga aku penasaran sih. Nature apa nurture? Wah, Kalau kalau nah, karena kalau dampak menurutku, jangka panjangnya kan kelihatan nih. kalau menurutku itu nurture sih. Ya, cuman Kalau kan kalau kita dampak jangka ngomong anak panjangnya kecil kan ya, kelihatan kalau sebagai misalnya ngomong besar. anak kecil itu apa namanya nurture. Tapi kalau misalnya orang besar, bentar, bentar, aku koreksi lagi ngomong aku. Bentar, bentar. Itu Kalau anak nature apa kecil nurture? nurture. Kalau anak kecil itu Heeh. nurture. Eh, bisa Heeh. janitor loh. Kan dia nggak tahu. Iya itu. Bisa bisa aja nurture, bisa janitor. Kalau nurture itu pasti dia sebelum-sebelumnya dibilang sama orang tuanya, kalau misalnya kamu sama orang itu harus nurut. Mungkin gitu kalau nurture. Tapi kalau nature, dia Hmm. mungkin nggak ngerti, dia tuh nggak paham. Ya dia kayak secara Heeh, instinktual dia melakukan. instingnya si anak-anak ini kan, ya dia bilang kalau di sini ada marshmallow kamu jangan makan ya. Kalau aku kembali kamu kasih aku kasih dua. Yang ngomong aku pengen Ya makan dia marshmallow antara kok. secara insting nggak Iya makan kan. atau secara insting makan gitu. Dia kan pengen makan marshmallow ya udah dimakan. Itu kan secara nature. Tapi kalau misalnya orang besar itu juga bisa jadi juga dua dua itu bisa juga jadi loh. Ketika dia nature, mungkin selama masa hidupnya dia itu
ya selama masa hidupnya dia ngikutin ngikutin ini ya kehidupannya dia, maksudnya apa naik turun kehidupannya dia, ya apa yang ngomongnya ya, yes dia Ini pokoknya ngikutin kayak eh, apa ya, apa eh, figur figur apa yang besar, figur ya yang pokoknya besar dia tuh kayak parental figure. apa go with the flow, atau gimana mungkin kalau misalnya itu nature mungkin dia baik atau mungkin dia Oh, langsung dimakan apa nggak gitu dia ya sama. ya ya. Tapi kalau nurture itu, kalau menurutku itu nurture, kalau misalnya dia tuh nggak makan dia tuh nurut, itu nurture. Soalnya kenapa, selama masa hidupnya dia sama orang-orang itu apa, misal sama orang tuanya sama guru dan lain-lain, dia kan diajarin kamu kalau dikasih perintah gini yang nurut gini gini gini, otomatis dia tuh kalau dia kan udah tahu, oh kalau misalnya aku nurut mungkin aku bisa dikasih apa, aku mungkin dihargai atau apa. Itu karena orang dewasa dia, dan nurture gitu loh. Kalau nature tadi Hmm. tergantung dia lagi. Nature-nya itu kamu itu hidup di sini di perkotaan apa di hutan, mungkin kita nggak tahu gitu loh, kehidupan di hutan gimana, kehidupan di kota kan pasti ini gitu kan, kalau secara nature sama nurture tadi itu. Tapi penelitiannya tuh aku itu sih tertarik sih, bagus itu penelitiannya. Itu ada nggak ya kayak lanjutannya itu, kayak dia ngecekin lagi tentang histori anaknya sama orang tuanya sama keluarganya, terus itu sebenarnya nature apa nurture gitu, dia bisa delay gratification. Karena kalau kayak gitu kan apa ya, jadinya pola atur yang ideal tuh bisa berubah juga kan akhirnya, pola asuh yang ideal gitu. Ah, iya, iya. Ouch. Kalau menurutmu gimana lah? Apa aku baru datang tadi? Jadi aku waktu itu nggak dengerin. Kamu dengerin dari mana sampai mana aja? Ya, ya nggak paham. Jadi aku apa yang kalian tadi sebenarnya kalian ngomongin apa jadi? Apa dulu? Jadi, Oh Oh, shit, tak semoga. tadi eh itu dulu. apa Vin, apa Gulam masih belum paham Hmm? Vin, mas yang apa namanya, apa gratifikasi, apa Ya, delay gratification. delayed gratifikasi itu Gulam nggak paham, jangan Pak. Ya apa harus ya? harus Apa itu benar-benar harus dari kekuatan yang tertunda? dasar-dasar banget. Gulam jangan, dia bukannya maksud Gulam nggak bisa nangkep, tapi memang Gulam nggak paham maksudnya itu apa. Meskipun Oh, oke. kamu jelasin secara gampangnya, kalau kita sebagai anak ini yang sudah diajarin di awal-awal kita udah paham jelasnya. Nah, mana ya? Itu apa ya, Eh, Panel. masalah masalah si ini loh, apa, kebiasaan menabung dan lain-lain itu, aku pengen bikin penelitian gitu kayak eh, orang yang apa punya kecenderungan dia tuh memang rajin menabung, dia tuh mengerti tentang value uang, dia tuh mengerti ekonomi dan lain-lain, otomatis dia tuh bisa invest, itu dapat berpengaruh atau nggak bisa terdapat hubungan antara anak yang pinter invest, pinter ekonomi itu dengan kepribadian baiknya. Katakanlah dia tuh mungkin jadi orang sukses atau apa dan lain-lain mungkin gitu. Kalau misalnya dibikin Hmm, pengaruh, mungkin kebiasaan baik, misal kebiasaannya dia pinter invest, pinter ekonomi dan lain-lain berpengaruh pada ininya dia, sikapnya dia di ini, di apa usia dia yang dewasa akhir. Mungkin hmm. pengaruh apa? Aku pengen gitu sih. Mungkin mungkin aku pengen neliti gitu. Itu bisa jadi penelitiannya Pak Jimmy. Pak Jimmy bisa. Itu bisa jadi Pak Jimmy. Maksudnya kan Pak Jimmy Bentar, kan fokusnya kan itu kan human capital kan, itu bisa di human capital karena eh fokus dia ya Pak. iya, Pio itu bisa Pio itu. Soalnya fokusnya dia kan, misalnya kok nelitinya masalah ini kan, ininya kemampuan orang itu berinvest sama kemampuan orang itu mengerti tentang ekonomi Sebentar, dan kemampuan lain-lain. orang berinvest apakah itu Enggak sih. organisasi dan Itu organisasi tapi dan kalau industri? misalnya katakan aku nggak ngerti maksudnya kemampuan apa, tapi kemampuan kolam keuangan, kemampuan ekonomi dan lain-lain investasi itu kan itu ada satu kemampuan yang terikat ke satu kemampuan, Ini aku nggak tahu kayak kemampuan apa lah. literasi keuangan Nah namanya. mungkin mungkin itu ya, mungkin kemampuan literasi keuangan dengan apa, tapi itu penting loh buat apa namanya,
jadi penelitian. Mungkin dikerucutkan lagi kemampuan literasi keuangan pada misalkan Indomaret misal apa Oke. pegawai pegawai di pegawai bukan pegawai Indomaret tapi kayak pegawai di balik mejanya yang itu loh kantor-kantornya itu loh misalkan Ah, gitu di administrasinya gitu. administrasi misalkan itu bisa Ah, dipengaruhnya di hubungan juga bisa itu ya apa namanya memang kita butuh dosen pembimbing buat membimbing kita buat meneliti sih hmm. Aku itu masih juga agak bagus bingung sih maksudnya, tapi ya apa ya oke lah. aku juga ini aku juga bingung sama ininya apa namanya buat punchline-nya gimana gitu loh kayak Buat enaknya punchline-nya tapi gitu. kalau aku nggak apa mikirkan IV sama DV-nya udah paham aku tinggal cari Oke. jurnalnya aja tinggal cari jurnalnya aja nih mau menu-menuin download Tuh, sedia Bagian yang paling merepotkan. iya sedia apa Sci-Hub terus nge-crack akademia Masa disuruh nge-email peneliti originalnya, ogah banget. aku kemarin waktu kuanti email peneliti originalnya lo Gak dibales. Aku dibalas loh gak aku sama dia dibales. aku dibalas sama dia kayak aku tanya kan ini alat ukurnya pakai apa dia ngomongnya pakai aja punya saya ya aku tahu itu Iya yang ternyata alat ukur dia tuh modifikasi terus aku tanya sama Bu Livi kita kalau misalnya pakai modifikasi orang ini gimana Bu. Kamu harus gini 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 orangnya gimana otomatis saya bikin apa nyari alat ukur sebelumnya lah Bu. Iya oke ya, akhirnya nyari bangsanya nyari oh shit lupakan kuanti aku benci sama kuanti kelompokku Sebentar aku tanya. Akademia itu emang bisa di crack ya? Emang? Aku cuman Bisa. sekarang lah soalnya, bisa toh dari soalnya dulu. dulu itu sekarang dari tahun kemarin sampai sekarang itu aku nyari jurnal-jurnal itu dulu nyari di akademia ya misal ya mau download harus bayar PayPal atau apa gitu itu aku Terus bingung. kamu beli? Ya enggak, Oh, syukurlah. emang ada cara nge-cracknya emang. Ada cara ngebajak. Ini ilegal ya kayak iyalah eh oke lah, boleh boleh kamu ngelakuin pas masih undergrad gitu. Tapi nanti kalau kamu udah kerja, please don't do this. Oke. Jangan membajak karena itu kenanya ke CV, kamu wah parah lah itu. Kamu bisa dituntut sama orangnya. Habis itu dibawa ke pengadilan, keluar duit banyak, keluar waktu banyak, keluar energi banyak. Don't do this. Oke. Thanks for advice. Ngomong-ngomong soal tuntutan gitu, aku rasanya ada berita apa ya kemarin tuh oh iya kayak Ruben yang oh, ayam geprek itu seru sih itu oh bukan aku ngikutin itu drama sekali itu. tapi Gimana sih? aku nggak hafal ya tapi yang jelas gini loh ini kalau misalnya aku salah mungkin mohon dikoreksi kayak jadi ada yang namanya ayam geprek ya semua tahu ayam geprek sejarahnya ayam geprek itu ada seorang artis itu aku nggak ngerti sejarah dari mana pokoknya artis itu pengen ayam tapi nggak pengen tulangnya akhirnya ayamnya digeprek jadi kan makannya gampang gitu loh nah makanan artis itu Ah. akhirnya viral ke Instagram nggak tahu viralnya kemana akhirnya dibikin sebuah makan restoran kecil ayam geprek maksudnya ayam itu digeprek gitu kan nah Ya ayam karena digeprek dia kayak ngikutin dari beritanya Heeh. itu terus kayak Terus di apa ada jadian produk pengusaha beneran makanan gitu. nggak tahu pengusaha namanya Benny Sujana nama papanya si keluarga ini akhirnya bikin Hmm. ayam geprek Bensu karena Bensu itu ngomongnya tuh Benny Sujana punyanya siapa namanya Loh, keluarganya Benny terus Sujana nungguin tadi ini aku ini ya aku ngikutin alur di Twitter ya thread Twitter ya kayak dari awal gitu. Heeh. Terus mereka kan udah lumayan lebar nih dia nyari brand ambassador Terus Ruben Onsu Ruben nah so, karena semenjak namanya mirip gitu. nggak mungkin itu mungkin mirip ya Nickname-nya semenjak
Nickname-nya sama kan? Dia kan nickname-nya itu. Iya, semenjak naik daun, sayapnya mulai lebar. Ini aku baca lagi katanya si Ruben itu pengen juga kerja sama si Bensunya Beni Sujana, mau pengen kerja, aku nggak jadi kerja jadi apa, adiknya jadi apa nggak ngerti. Pokoknya keluarganya Ruben juga ada kerja sama si Beni Sujana ini tadi gitu. Oh, oh, oh. Nah, akhirnya eh geprek tadi itu ini apa namanya, bikin baru lagi geprek Bensu gitu. Nah, tapi orang-orang mikirnya gini, oh geprek Bensu pasti punyanya Ruben, soalnya kan BA-nya Ruben Onsu gitu loh. Karena Nah, ada mukanya dia juga iya, di situ brand kan. ambassador itu kan ya pokoknya, oh yang misalnya brand ambassador Devin, oh ini punya Devin, pasti Devin makan ini apa, yang bikin ini gitu kan. Oh. Nah, Ya kayak buat promosi dan brand mm-mm. building kan lumayan ini, Nah, lumayan nice itu bagus juga kan. itu. Ibaratnya kayak paid promote lah gitu loh gampangannya. Ya, ya, ibaratnya paid promote lah, Oke, tapi kayak terus brand. eh aku nggak ngerti panasnya gimana untuk mereka buka sendiri-sendiri antara Ruben itu sama Ferry Sujana. Akhirnya eh ini dong apa namanya, somasi dan lain-lain, kayak nyari nama, maksudnya Oh mempertahankan no. legalitas hak bla bla bla, nama hak cipta gitulah pokoknya. Nah, apa namanya, akhirnya tuntutannya intinya kayak gini loh, si Ruben Onsu ini nuntut ke apa namanya, dia tuh minta Ini sendiri. minyak brand gue ini hak milikku gitu loh, ke nuntut gitu, terus tuntutannya ditolak. Ya, Ya. ya nggak tahu sih itu gimana ceritanya, kan namanya juga ibaratnya tuh bentrok antara dua haki yang sangat kuat. Aku nggak ngerti kota mana sih. Ya jelasnya gitu sih. Nah kalau di, kita oke ya, kita jauh dari itu ya. Kamu tahu nggak logo vektor ayam itu dari mana? Ah, yang di itu yang jadi logonya dia tuh Yes, itu dari dari mana? mana? Dan Gak tahu. ternyata di Twitter itu ada orang nge-thread, dicari dong di free pick otomatis gratis kan. Yang bikin itu orang Free Indonesia, royalty free. yang bikin orang Indonesia. Terus ada Hah? orang ditanyain apa namanya, ditanyain itu, bang ini gini gini gini, apa logonya diambil gini, sikap abang gimana? Yang punya yang bikin logonya dia ngomong ya udah slow aja. What the hell? Oh, dia royalty free. Memang 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 sifatnya benar, royalty free. loyalty free. Yang dia nulis kok loyalty free. Tapi ini Oh apa no. namanya, kalau aku nggak salah baca, dia nuliskan juga di apa description-nya kalau misalnya pakai hak cipta ini apa gitu loh, aku lupa. Tapi intinya gini loh, kita kembali lagi Tapi kan gini, ke kalau itu kan. dia sudah royalty free, berarti kan kamu nggak bisa sembarangan Nggak bilang kalau sembarangan itu hak itu, cipta. nggak sembarangan ngambil ini tadi. Dia dilindungi juga itu Sama kalau kayak itu sama kayak semuanya. desain apa si Gulam lah pasti tahu. Ketika kita bikin desain, kita bikin apa, nambahkan font. Ketika kita ngecek font itu juga harus mikir loh, kita harus ngecek loh, fontnya itu apakah benar-benar free, apakah kalau misalnya ada corporate tertentu, misalnya eh kamu kalau Orang pakai mau fontku kayak gitu. ini gratis, apa nggak gitu, dia ngomong kalau misalnya pakai fontku harus nambahkan apa, awak gitu. Kalau gitu itu atas izin apa, kalau misalnya nggak atas izin apa-apa, dan misalnya brand yang kamu gunakan besar dengan font yang dipakai orang tadi, otomatis berapa persen royalty itu ke orang yang bikin font, jadi gitu, hak Itu atas dia kalau kekayaan cuma royalty intelektualnya. doang. Apa ya? Ini yang salah itu oke kalau cuma royalty doang. Yang masalah adalah kalau kamu kena tuntut. Kena tuntut Karena itu lebih parah sih. lu cuma satu orang. Duit dari mana lu mau perang di meja hijau sama korporat dan selesai. Lu pasti habis. Oke gitu ceritanya. Nah, terus ceritanya si Bensu ini gimana? Mereka berantem nih akhirnya antara satu influencer artis yang punya nama sama satu orang korporat gitu. Si Benny Sujana ini. Masih jalan kah kasusnya? Nggak tahu, nggak ngikutin lagi aku. Nah, dari kapan sih itu? Aku nggak paham sih, pokoknya intinya akhir-akhir ini sih.
Apa nggak tahu udah lama Hmm. mungkin ya, itu mungkin perang dalam selimut atau perang dingin, aku nggak ngerti.